Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama para subscriber baru. Kami hanya bisa mendoakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan banyak rezeki, sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Putra Bengawan, yang mana dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengulas sehubungan dengan proses mediumisasi beberapa waktu yang lalu yang menguak tentang kisah perjalanan dan perjuangan Sang Patih Gajah Mada, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan kembali mengulas atau mensyarah kembali tentang proses mediumisasi yang dilakukan oleh tim Padepokan Putra Bengawan, yang mengisahkan tentang sejarah perjuangan dari Patih Gajah Mada. Dalam proses mediumisasi tersebut, tim mengundang narasumber dari bangsa gaib yang bernama Wirangga Wartoyo. Mungkin beliau adalah bangsa gaib dari kalangan bangsa jin yang hidup sejaman dengan beliau Patih Gajah Mada. Namun saya peringatkan sekali lagi bahwa informasi dari bangsa gaib berupa bangsa jin tidak boleh dipercaya 100%. Anggap saja ini sebagai penambah wawasan, keilmuan sejarah untuk melengkapi wawasan kita, hingga kita bisa mengerti sejarah, sumber-sumber sejarah itu bisa dari segi manapun. Meskipun juga kita harus meneliti dari segi manuskrip, catatan sejarah, tutur tinular, dan sebagainya. Namun terkadang sumber-sumber seperti itu mungkin sangat minim. Walaupun meskipun ada manuskrip yang tertulis, namun sumbernya sangat minim. Sehingga perlu kita juga untuk mencari informasi dari sumber manapun, sekedar untuk melengkapi penelitian sejarah. Jadi perlu kita saring, meskipun sejarah itu ditulis ada bukti otentik secara empirik, namun terkadang penulisan sejarah itu banyak yang dimanipulasi oleh kaum penjajah, atau biasa orang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis sesuai dengan para pemegang kekuasaan ataupun pemenang perang, hingga sejarah banyak yang dilewengkan dan banyak yang dipalsukan. Untuk itu, untuk melengkapi sebagai bahan referensi, memang kita perlu untuk mencari sumber-sumber informasi dari berbagai segi, dari berbagai penjuru, meskipun harus melibatkan
saksi-saksi hidup yang hidup pada zaman itu meskipun dari bangsa lain. Namun sekali lagi kita perlu untuk meng-cross-check kembali sebagai bentuk dari referensi perbandingan dalam penelitian sejarah. Jika memang ada manuskrip-manuskrip kuno, prasasti-prasasti dan sebagainya, jika mungkin itu ada kesesuaian dengan sejarah yang sebenarnya, ya mudah-mudahan saja itu sebagai pelengkap untuk wawasan penelitian sejarah. Yang mana dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu, tim melakukan dialog interaktif dengan bangsa Jin yang bernama Wironggo Wartoyo. Di mana di sana disahkan tentang sepak terjang beliau, Patih Gajah Mada, semangat nasionalisme yang tinggi, ingin mempersatukan Nusantara sehingga dia bersumpah untuk tidak makan buah palapa sebelum bisa menyatukan Nusantara. Mungkin itu yang sudah terkenal di khalayak umum, terutama di dunia pendidikan formal kita. Sebab juga ada prasasti peninggalan sumpah palapa tersebut. Mana dalam dialog kami dengan tim Padepokan Putra Bengawan dengan saksi hidup Wironggo Wartoyo, bahwa Patih Gajah Mada ini dulu berasal dari kalangan kelas bawah, dari keluarga yang miskin, tapi punya tekad dan cita-cita yang tinggi untuk memperjuangkan kejayaan Nusantara. Hingga pada saat itu beliau meniti karir dari bawah sebagai prajurit perang, namun dengan kedikdayaan mereka, beliau belum dia memasuki dunia kemiliteran. Beliau dulu sempat berguru kepada seorang resi yang sakti mandraguna di daerah dekat hutan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sana beliau berguru kepada seorang resi dan sempat diramalkan bahwa kelak Patih Gajah Mada ini yang punya nama kecil Iwasesa akan menjadi seorang patih yang mumpuni, patih dari sebuah kerajaan besar yang bisa menyatukan Nusantara. Dalam perjuangan beliau meniti karir mulai dari kemiliteran tingkat bawah sehingga meniti karir menjadi prajurit yang tangguh. Akhirnya ditugaskan untuk berjuang di militer, ternyata karirnya sangat gemilang sehingga jadi prestasi beliau menjadi seorang patih yang sangat luar biasa. Di mana dalam perjuangan beliau bisa menyatukan Nusantara, bahkan bisa menguasai sepertiga dunia. Yang mana pada saat itu kerajaan Majapahit memang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam kancah perpolitikan dunia, bahkan menjadi negara superpower pada saat itu. Namun dengan perjalanan waktu, akhirnya
datanglah para penjajah, hingga banyak terjadi manipulasi sejarah, pemalsuan sejarah, bahkan penenggelaman sejarah. Mungkin itu sudah menjadi taktik para penjajah untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dulu negara kita adalah sebuah kerajaan besar yang bisa menguasai sepertiga dunia, bahkan menjadi negara superpower pada saat itu. Namun dengan perjalanan waktu, sejarah telah diubah oleh mereka, para kaum penjajah. Kita tahu para penjajah, para agresor ini adalah orang-orang yang telah dikendalikan oleh kubu sana hingga saat ini. Kita tahu kubu sana adalah anggota antek-antek pasukan Dajjal dan kawan-kawannya. Mungkin bisa kita sebut dengan istilah zaman sekarang, elit global. Itulah tokoh di balik semua yang terjadi. Bahkan saat ini mereka berada di atas angin. Organisasi mereka sejak zaman dahulu, bahkan kita bisa menelisik jauh ke belakang, mereka adalah suatu gerakan yang sudah terbentuk sejak zaman dahulu hingga saat ini masih eksis, bahkan sampai sekarang berada di atas angin. Pelakunya juga orang-orang itu juga. Jadi kelompok-kelompok elit global ini memang sudah terbentuk, mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Karena mereka ada tokohnya. Orang yang mengendalikan saat ini, mengendali dunia, memegang hegemoni. Salah satu tokoh yang menjadi tokoh kunci yang saat ini kita sebut Illuminati, Freemasonry, atau elit global, yang mereka bekerja sama dengan para rabi-rabi Kabalah, tokoh-tokoh Zionis, ahli-ahli sihir, satanik, globalis, memegang konspirasi dunia yang sejak zaman dulu ingin menenggelamkan sejarah sebenarnya leluhur kita, bangsa Nusantara, yang mungkin saat ini kita harus bangkit kembali, bangkit dari keterpurukan selama ini, berjuang menyongsong menyambut fase akhir zaman, di mana para leluhur-leluhur kita, tokoh-tokoh kita dari kerajaan-kerajaan besar kita yang sejak dari dulu menguasai dunia, saat ini telah kembali untuk berjuang bersama kita di akhir zaman ini. Menurut keterangan dari Ki Ronggo Wartoyo tersebut, para leluhur-leluhur bangsa kita
ada yang dari Terah Majapahit, Pajajaran, Mataram Islam, Mataram kuno, kerajaan-kerajaan zaman dulu, semuanya ini telah berkumpul bersatu padu mengembalikan kejayaan Nusantara. Dan menurut keterangan dari Profesor Menagem Ali bahwa raja-raja besar Nusantara masih keturunan dari beliau Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin Anda bisa mengecek sendiri. Dulu Nabi Ismail alaihissalam telah menurunkan 12 raja besar yang bisa menguasai dunia. Mungkin itu adalah sebagian besar ada di tanah Nusantara ini. Mungkin Anda bisa browsing sendiri, searching sendiri. Lihat di channel beliau, Profesor Menagem Ali. Beliau membongkar manuskrip kuno, kitab-kitab kuno, kitab-kitab yang sejaman, sehingga bukti otentik tentang kebenaran sejarah itu ternyata sangat kuat, bukti otentik secara empirik bahwa negara Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara adalah sebuah kerajaan-kerajaan besar yang bisa menguasai dunia, menguasai peradaban dunia, yang ternyata sangat mengejutkan dari penelitian dari Profesor Menagem Ali bahwa raja-raja besar Nusantara adalah masuk keturunan beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ada Raja Aji Saka, Angling Darmo, Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya, Ratu Sima, dan kerajaan-kerajaan lain yang di Nusantara yang sangat luas kekuasaannya. Bukanlah orang sembarangan, namun ya mereka para antek-antek Dajjal telah merubah sejarah, menyembunyikan sejarah, memalsukan sejarah, seolah-olah negara kita, bangsa kita, leluhur kita adalah leluhur yang bangsa-bangsa yang terjajah, terbelakang karena manipulasi sejarah yang dilakukan oleh mereka. Para elit global, Illuminati, Freemasonry yang bekerja sama dengan para penjajah untuk mengaburkan sejarah yang asli di negara kita. Namun saat ini sudah mulai terbuka. Manuskrip kuno sudah mulai terbongkar. Sejarah-sejarah asli sudah mulai terbongkar. Ditemukannya prasasti-prasasti yang menunjukkan kejayaan bangsa Nusantara. Ditemukannya banyak candi-candi baru, prasasti-prasasti, piramid-piramid, sisa-sisa peninggalan peradaban yang sangat maju di negara kita. Bukti bahwa kita bangsa Nusantara adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya peradaban tinggi, yang bisa mengelola tata dunia pada saat itu. Saat ini sudah mulai terbongkar dan terbukti leluhur kita adalah leluhur yang sangat luar biasa. Namun semangat itu jangan menjadikan kita sebuah kebanggaan yang
diiringi dengan keinginan nafsu, tapi harus dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul nasionalisme, perjuangan, sifat patriotik kita terhadap bangsa Nusantara tetap harus dalam koridor keimanan dan ketakwaan. Jangan diiringi dengan kesombongan dan keangkuhan. Mungkin itu konten kami kali ini, konten yang membahas sejarah masa lalu. Kita akan mengungkap terang benderang, secara terang benderang sesuai dengan fakta dan bukti-bukti otentik yang sudah ada dan mulai banyak ditemukan tentang kejayaan bangsa Nusantara. Dari kami akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.